Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Setio Kurniawan dari kelas Teknik Elektro Non Reguler 2019 Universitas Islam Blitar akan membawakan materi presentasi tentang teknik pengukuran besaran listrik, di mana besaran listrik yang akan diukur dalam materi ini yaitu besaran listrik tegangan, kuat arus, dan hambatan. Berikut kita masuk ke materi. Yang pertama, apa tuh definisi dari pengukuran? Pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas suatu benda terhadap standar ukuran atau standar satuan ukur. Secara sederhana, pengukuran adalah pembandingan suatu besaran dengan besaran standar. Selanjutnya, aspek dalam melakukan pengukuran. Aspek apa saja sih yang kita perhatikan dalam melakukan pengukuran? Ya, yang pertama kita menentukan objek, dan yang kedua yaitu menentukan besaran yang akan diukur. Yang ketiga kita menentukan alat ukur sesuai besaran. Dan yang keempat yaitu pastikan menggunakan satuan SI atau standar internasional. Untuk yang kelima yaitu melakukan pengukuran secara berulang atau minimal 2 kali untuk menentukan nilai lebih konkret. Ya, selanjutnya dasar pengukuran besaran listrik dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tegangan atau voltage. Yang kedua adalah kuat arus. Yang ketiga adalah hambatan dengan satuan ohm. Dari ketiga besaran listrik ini dapat dijadikan rumus yaitu V sama dengan I kali R. Selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu tegangan. Tegangan listrik atau beda potensial adalah tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari satu terminal ke kutub atau ke terminal kutub lainnya dan dapat menggerakkan muatan listrik. Rumus dari tegangan ini yaitu V sama dengan I kali R. Selanjutnya, pengukuran tegangan menggunakan avometer. Dalam melakukan pengukuran tegangan listrik menggunakan avometer, posisikan selektor ke skala voltmeter. Perhatikan juga bahwa di situ ada pilihan tegangan AC maupun tegangan DC. Jika ingin mengukur tegangan AC, maka posisikan selektor pada skala AC volt. Dan jika ingin mengukur tegangan DC, maka posisikan selektor pada skala DC volt. Pada seperti gambar di sini. Selanjutnya untuk tata cara pengukuran besaran listriknya. Untuk mengukur tegangannya, sesuaikan sektor switch pada alat ukur. Dan yang kedua, posisikan probe alat ukur secara paralel dengan beban. Bagian probe plus diletakkan pada bagian sebelum beban, dan pada probe min diletakkan pada bagian setelah beban. Pada seperti gambar berikut ini. Dan untuk videonya berikut. Selanjutnya kita melakukan pengukuran dengan avometer. Kita masukkan dulu probe hitam ke negatif dan probe merah ke positif. Di sini kita akan mengukur tegangan. Nah, sudah muncul tegangan, satuan tegangan dan tegangan volt DC. Nah, kita akan mengukur baterai. Berapa ini tegangannya? Nah, di dalam baterai tersebut muncul tegangan 1,55 volt DC. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita mengukur tegangan AC. Pertama kita masukkan probe dulu ke hitam sama merahnya. Kita putar switchnya ke AC volt. Ya, kita ukur tegangan pada stop kontak berikut. Nah, pada stop kontak berikut muncul tegangan 225 volt AC. Oke, selanjutnya kita masuk materi kedua, yaitu arus listrik. Arus listrik atau I adalah aliran elektron yang bergerak atau mengalir dalam satuan waktu. Arus listrik di sini dibagi menjadi 2, yaitu arus listrik searah atau direct current, dan yang kedua yaitu arus bolak-balik atau alternating current. Dari arus listrik ini didapatkan rumus yaitu I sama dengan V dibagi R.
Dalam melakukan pengukuran arus listrik atau ampere pada suatu rangkaian, kita bisa menggunakan ampere meter atau juga bisa menggunakan avometer. Dalam melakukan pengukuran ini, posisikan selektor ke skala ampere meter. Perhatikan juga bahwa di situ ada pilihan arus AC dan juga arus DC. Jika ingin mengukur arus AC, maka posisikan selektor pada skala AC ampere. Dan jika ingin mengukur arus DC, maka posisikan selektor pada skala DC ampere. Untuk tata cara pengukuran arus listrik, yang pertama, jika menggunakan avometer, sesuaikan selektor switch pada alat ukur. Dan yang kedua, posisikan probe alat ukur secara seri pada rangkaian listrik. Bagian probe plus diletakkan pada arah terminal plus baterai, dan probe min diletakkan pada terminal min baterai. Oke, jika menggunakan ampere meter, kita bisa langsung mengklaim salah satu kabel yang ingin diukur arusnya dengan ampere meter tersebut. Untuk tutorial penggunaannya berikut videonya. Di sini kita akan melakukan pengukuran ampere menggunakan tang ampere atau ampere meter. Pertama kita posisikan dulu selektor di ampere. Nah, sudah muncul di displaynya satuannya ampere. Selanjutnya kita langsung klaim saja kabel yang akan diukur arusnya. Nah, muncul. Jadi kuat arus yang mengalir pada kabel tersebut yaitu sekitar 19. Kita pindah kabel satunya di 19 ampere juga. Dan selanjutnya di 16 ampere. Untuk selanjutnya kita masuk materi ketiga yaitu hambatan atau R. Hambatan listrik merupakan sebuah komponen rangkaian listrik yang berfungsi untuk menghambat aliran arus listrik dalam sebuah konduktor. Istilah lain untuk menyebut hambatan listrik ini adalah resistansi listrik. Dari keterangan di atas didapatkan rumus R sama dengan V bagi I. Nah, sebelum kita mengukur, kita dapat menentukan nilai hambatan pada sebuah resistor dengan melihat gelang warna pada resistor tersebut. Berikut tabel gelang warna resistor dan penjelasannya. Selanjutnya, untuk melakukan pengukuran sebuah resistor pada sebuah komponen, kita harus melepaskan resistor tersebut dari rangkaian tersebut. Dalam pengukuran ini, kita bisa menggunakan ohmmeter atau avometer yang kita set pada skala ohmmeter, seperti pada gambar avometer berikut. Untuk tata cara pengukurannya, yang pertama, kita sesuaikan selektor switch pada alat ukur. Perhatikan besaran hambatan yang akan diukur. Jika di bawah 1 kilo ohm, maka atur selektor ke 1 kilo ohm. Apabila lebih dari 1 kilo ohm, maka sesuaikan dahulu. Kita bisa menaikkan ring pada avometer tersebut. Dan yang kedua, posisikan probe plus pada salah satu ujung beban yang akan diukur hambatannya, dan probe min diletakkan pada ujung beban yang lainnya. Oke. Selanjutnya kita ukur resistor. Kita tancapkan dulu probe merah sama probe hitamnya. Kita putar skala pada 2 kilo ohm. Nah, muncul satuan kilo ohm. Di sini resistor yang saya pakai nilainya 2K2. Setelah melihat gelang warnanya, kita buktikan dengan pengukuran. Nah, sesuai ya teman-teman, 2K2 atau 2200 ohm. Oke. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan apabila pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.